Dan ini mungkin juga dialami oleh teman-teman saudara kita yang awam sama seperti itu sehingga bisa menghafal karena memang setiap hari kita menjadi makmum dan akhirnya kita bisa menjadi imam gara-gara hafal tadi. Nah, jangan sampai apa yang kita baca nanti itu menjadi salah karena ini hukumnya wajib di dalam membaca Al-Fatihah di dalam melaksanakan sholat. Nah, ini sangat fundamental kenapa ini kita pilih. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan melanjutkan pendahuluan ini. Kita langsung pada pokoknya. Hari ini kita akan membedah langsung taksin dengan Ustadz Raden Soekarno. Beliau ini yang memiliki sanad untuk baca Quran sehingga rugi Bapak Ibu sekalian bila tidak nanti menyimaknya demikian. Baik Ustadz, kami persilakan pada Ustadz Raden. Baik, Pak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami dari DKM atas nama DKM untuk menjelaskan tahsin surah Al-Fatihah. Nama saya Raden Soekarno. Uh, Insya Allah saya mulai dari basmalah saja dan kita hari ini mungkin 4 ayat atau 3 ayat saya jelaskan, baru kita praktek. Ya. Kalau ada yang mau praktek. Nah, tapi kalau nggak ada yang mau praktek, ya ini nggak sampai 1 jam kayaknya. Nah, baik. Saya mulai dari basmalah. Bacaan benernya saya ulang 3 kali. Baru saya nanti akan sebutkan bacaan kesalahan-kesalahan yang sering saya dapatkan ketika saya mengajar. Baik kesalahan yang pernah saya lalui maupun kesalahan ketika saya dikoreksi sama guru-guru saya, sama masyayikh-masyayikh Timur Tengah. Baik, saya baca benernya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu bacaan badannya. Yang sering saya temukan itu karena juga saya mengajar berbagai suku. Ada di antaranya pensiun, ada yang belum pensiun juga ada. Nah, jadi di antara suku Indonesia itu ada yang baca huruf ro itu dengan ra. Nah, mungkin suku Bugis termasuk, orang Bengkulu juga termasuk, orang Padang juga termasuk. Nah, itu bacanya ra, Bismillahirrah. Nah, saya lahir dari suku Bugis, saya tahu bacanya. Saya juga lahir dari tempat yang mana Bengkulu, saya tahu orang Bengkulu. Nah, dan saya juga pernah mengoreksi orang Padang. Nah, katanya orang Padang memang bacanya begitu. Nah, jadi bacanya ra. Kemudian ada juga suku Indonesia yang baca dengan ro. Nah, ini sudah kita bisa melihat siapa yang menulis dengan ro. Nah, kita harus membedakan ucapan fathah, ro. Nah, ini fathah yang benar, ro. Dengan mimik bibir datar, ro, ro. Bukan ra. Nah, ini dari segi bunyi sudah beda. Kemudian kalau pakai o, itu mimik bibirnya akan membulat. Karena o itu bulat, sedangkan fathah tidak bulat. Nah, fathah itu sama. A, ba, ta, sa, ja. Jadi mimik bibirnya sama. Kalau kita pakai O di sini, maka mimik bibir akan berubah. Itu otomatis itu bukan keluar daripada makhrajnya. Nah, karena makhraj huruf ro saja itu adalah punggung ujung lidah bertemu dengan gusi gigi depan yang atas atau naik ke langit-langit. Nah, tapi bibir tidak disebut. Maka bibir tidak berfungsi dalam ketebalan huruf ro. Apa yang berfungsi dalam ketebalan huruf ro? Yang berfungsi dalam ketebalan huruf ro adalah terangkatnya pangkal lidah ke atas, sehingga ruang belakang itu menjadi sempit. Nah, suara naik, itulah yang membuatnya jadi tebal. Jadi bukan karena bentuk bibir. Nah, baik, saya sebutkan kita bedakan 3 bunyi suara. Ada baca dengan ra, bukan ini yang benar. Ada yang baca dengan ro, pakai o, itu juga tidak benar. Yang benar adalah ro, 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 bukan ro, bukan ra. Baik. Kemudian ha. Saya sering mendapat Kak Imam di sini banyak yang benar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di huruf yang kedua dengan huruf yang sama salah baca.
Apa itu rohim? Nah, kalau saya bermaklum, saya sering singgah di masjid untuk sholat. Terkadang ada imam yang kayak gitu. Bacanya imam tersebut dan bacaan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika juga saya mengajar, banyak saya temukan kayak gini. Nah, ini kan hurufnya sama. Ha. Cuma satu sukun, satu berharakat. Harakat. ah, Kasrah, kemudian tanda sukun itu tidak merubah penyebutan bunyi huruf. Yang dirubah hanya sukun dan harakatnya, tapi bentuk hurufnya tidak berubah, tidak mengubah ha menjadi ha karena ada kasrah, itu tidak boleh. Itu namanya lahan jali, merusak makna. Kalau kita ketemukan seperti ini, maka yang bagus bacaannya harus mufaraqah karena salatnya tidak sah. Nah, jadi harus berpisah karena kita kesinggung kemana ada lahan. Nah, di sini lahan jali. Kalau kita membaca dengan ha rohim, nah, maka otomatis salatnya bagi yang tahu bacaannya itu tidak sah. Harus dia mufarakah, mengambil diri, menyendiri daripada imam. Nah, maka bacaan yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kalau bacanya misal ra atau ro? Nah, itu hurufnya masih terbaca. Tapi itu kalau ra itu sebagian orang Arab ada baca ra, tapi dalam riwayat Warsh. Nah, riwayat Warsh ini ada ketentuannya juga kapan dibaca ra. Kalau dahulu kasrah, kasroh atau ya sukun itu baru dibaca ra. Nah, tapi kalau di sini harus dibaca ro. Tidak ada kiroat di sini yang baca ra. Apalagi ro tidak ada. Bacanya ro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bapak Ibu silakan baca. Saya bacakan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya praktek ya, saya volunteer pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, saya lanjut lagi Pak ya. Ke ayat 2 nanti saya periksa ininya. Ke ayat 2 ini, di sini ada lam yang sukun. Alhamdu. Nah, terkadang di sini sebagian yang membaca bacanya alhamdu. Ada bunyi e. Ini istilah tajwidnya tawallud. Dan itu tidak boleh. Di sini lahannya kalau ala itu lahan khofi. Kesalahannya ringan, tapi tetap salah. Bacanya tidak boleh ale. Bacanya alhamdulillahnya harus murni. Kemudian penyebutan dhammanya harus monyong ke depan. Imam Al-Tibi dalam matan tajwidnya menyebutkan wa dhammu la yatimmu illa bi dhammi syafataini dhamma. Penyebutan harakat dhamma tidak sempurna pengucapannya apabila tidak disertai dengan membulatnya bibir sebulat-bulatnya. Artinya digabungkan bibir segabung-gabungnya. Bagaimana cara membulatkan bibir sebulat-bulatnya? Itu memonjongkan ke depan, tidak ada lain kecuali itu. Karena kalau kita bilang itu bibirnya nggak bulat, menyamping. Nah, itu bukan mimik bibir dalam bahasa Arab atau dalam bacaan Al-Quran. Tapi bisa saja mungkin dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nggak jadi masalah, kamu. Nah, tapi kalau baca Al-Quran harus monyong ke depan. Alhamdu. Nah, Tadi sudah disebutkan Imam Al-Tibi menyebutkan bahwa ketika baca dhamma mimik bibirnya harus bulat. Itu bulat dengan sempurna monyong ke depan. Bunyi bacanya adalah u. U u. Alhamdu. Nah, jadi tidak boleh baca alhamdu. Nah, baik, kemudian lillahi rabbil alamin. Di sini juga huruf Indonesia nggak ada di antara huruf-huruf Indonesia itu huruf ain. Maka juga sering kita ketemukan banyak yang salah. Rabbil ngalamin misalnya. Atau Rabbil alamin pakai hamzah. Rabbil alamin ini banyak di antara suku Indonesia. Rabbil alamin harusnya a.
Rabbil alamin. Kemudian kesalahan berikutnya adalah ketika nunnya ditekan di akhir sukun. Rabbil alamin. Ah, penekanan di akhir nun itu adalah menimbulkan hamzah yang sukun. Ah, maka tidak boleh ditekan di akhir. Jadi di akhirnya jangan ditekan, yang lembut saja. Rabbil alamin. Saya ulangi yang benarnya 3 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, ada lagi di sini. Di antara imam yang saya temukan ini, dia baca ha di alhamdu menjadi ha besar. Itu juga makna yang salah. Bacanya alhamdu. Maka bacanya dari awal sering saya temukan itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bacaan yang salah. Harus diperbaiki. Kemudian berikutnya ayat 3. Ini sama dengan ayat 1. Karena riwayat Warsh menganggap basmalah sebagai ayat 1. Beda dengan misalnya riwayat Hafs menganggap basmalah sebagai ayat 1. Beda misalnya riwayat yang lain seperti Warsh menganggap basmalah bukan ayat. Nah, maka ketika kita membaca riwayat Hafs, otomatis kan Al-Quran Indonesia itu ada nomor satunya. Setelah basmalah. Sama juga dengan pembagian Quran dari haji. Kalau pulang itu ada basmalahnya, ada ayat 1. Dan ada keterangannya di situ bahwa itu adalah ayat 1 riwayat Hafs. Karena ada di pembukaan, baik pembukaan cetakan Indonesia maupun pembukaan Timur Tengah yang dibagikan haji, itu ada pembukaannya itu menjelaskan bahwa Al-Quran ini sesuai dengan riwayat Hafs an Asim. Berarti kalau ada tulisan seperti itu di pembukaan, basmalah harus dibaca dan tidak boleh ditinggal. Karena kalau meninggalkan basmalah dalam riwayat Hafs itu tidak sah. Karena hanya 6 ayatnya. Otomatis bacaan tidak sah. Beda misalnya kalau dia bermazhab Hambali. Basmalahnya jadi sir. Nah, tapi harus tetap terbaca. Kalau tidak terbaca tetap tidak sah sholatnya. Karena Hafs menganggap basmalah sebagai ayat 1. Nah, beda misalnya kalau mazhab Syafi'i harus keras basmalahnya. Sama dengan yang lainnya. Maka itu sudah jelas. Baik. Kalau misalnya baca riwayat Warsh, nggak baca basmalah tidak jadi masalah. Tapi kalau riwayat Hafs yang kita baca ada nomor 1 setelah basmalah itu bermasalah. Kalau kita meninggalkan membacanya. Nah, baik. Nah, sekarang ayat 3 ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini poinnya sama dengan ayat 1 tadi. Tidak ada yang beda. Nah, kemudian ayat keempat. Adalah Maliki Yaumiddin. Di sini yang perlu kita perhatikan, dan dalam kata Maliki dalam riwayat Hafs itu harus dibaca panjang. Tidak boleh Maliki. Karena memang riwayat Hafs harus dibaca panjang 2 harakat. Ditandai dengan alif kecil di atas itu. Di atas mim atau fathah berdiri kata orang Indonesia. Ada juga riwayat yang tidak membaca mimnya panjang. Selain daripada riwayat, misalnya kalau kita lihat di Qiraat Sab'ah, itu dirumuskan oleh Imam Syatibi dalam bait-bait Syatibinya, wa maliki yaumiddini rawihi nasirun. Dan mim kata maliki yang dibaca panjang rawihi nasirun dilambangkan dengan ro pada huruf kata rawihi yaitu Imam Al-Kisai dan nasirun dilambangkan dengan huruf nun pada kata nasirun itu yang Asim. Jadi ada 2 imam dalam qiraat sab'ah yang membaca panjang mimnya maliki, yang lainnya ada 5 imam membaca pendek. Kita melihat riwayat mana yang kita baca. Berarti kalau Al-Quran yang kita baca ada alif kecil di atasnya, apalagi di pembukaannya ada baca bahwa mushaf ini sesuai dengan Hafs, maka tidak boleh dibaca pendek. Harus dibaca dengan sesuai riwayatnya.
Maka harus dibaca Maliki Yaumiddin. Beda kalau kita sedang belajar, digabung-gabung gak jadi sama. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau imam, kita pilih satu riwayat yang sesuai dengan riwayat yang kita baca, sesuai dengan keterangan riwayat yang adalah mushaf. Maka mimnya itu panjang. Kemudian di sana kaf. Ada yang sering saya temukan berlebihan dalam kaf. Nah, Maliki. Nah, tidak boleh Maliki. Argumentasinya karena ada sifat hams di huruf kaf. Itu argumentasi yang tidak tepat. Mengapa? Karena sifat hams pada huruf kaf itu bisa disebutkan atau bisa tetap terbaca tanpa ki. Tapi dengan ki biasa, maliki. Nah, di mana diketahui sifat hamsnya? Sifat hams itu artinya adalah mengalirnya nafas atau ketika mengucapkan huruf bersamaan dengan mengalirnya nafas di mulut. Nah, tanpa ka kita bisa mengetahui, tanpa ki kita bisa mengetahui. Bagaimana caranya? Nah, letakkan tangan di depan di sini. Itu ada depan bibir. Nah, di sini ketika menyebutkan ki, itu ada nafas yang mengalir menyentuh tangan, telapak tangan. Nafas yang keluar itu ketika kita mengucapkan ki, itu disebut dengan hamas. Jadi walaupun tanpa berlebihan, ki, dan hanya dengan ki tetap ada hamasnya. Nah, Nah, baik. Maka Imam Jazari memperingatkan di huruf kaf itu yang perlu dipelihara bukan hamesnya. Karena walaupun tanpa ki, hanya dengan ki hamesnya apa? Tetap ada. Apa ucapan Imam Jazari dalam bait matan Jazariyahnya nomor 49? Warai syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Dan peliharalah sifat syiddah pada huruf kaf. Beliau mengatakan yang dipelihara sifat syiddah. Sifat syiddah ini adalah sifat yang apabila huruf disebutkan suaranya tertekan, maka otomatis tidak ada nafas yang mengalir. Contohnya ketika kita mensukunkan ak, maka di sini alat yang menyebutkan huruf tersebut jadi tegang, ak, dan susah karena sifatnya syiddah. Nah, tidak ada suara yang mengalir, tidak ada nafas yang mengalir. Karena itu adalah sifat pribadi huruf kaf. At. Nah, kita bisa meletakkan tangan di sini. At. Nah, itu nggak ada suara yang mengalir dan suara tertekan. Itu sifat daripada syiddah. Untuk mempermudah, orang Arab mendatangkan sifat hams. Jadi sifat hams ini tujuannya hanya mempermudah bacaan yang sulit tadi. Dan tetap terbaca ketika dia sukun, kasrah, fathah, dhammah. Maka baru nampak. Ketika kita melihat orang kuat dalam kondisi sakit, baru nampak semua keluhan-keluhannya. Tapi dalam kondisi kuatnya, keluhannya tidak kelihatan. Sama dengan huruf yang kuat, huruf kaf. Huruf kaf ini adalah huruf yang kuat. Sifat kuatnya lebih dominan daripada sifat lemahnya. Karena sifat hams itu sifat yang lemah. Beda dengan syiddah. Maka yang dipelihara adalah sifat syiddahnya. Ketika kita memelihara sifat syiddahnya, hamsnya tetap terbaca. Nah, baik. Maliki yaumiddin. Nah, di sini ada waw sukun. Waw sukun ini dalam bahasa Arab bunyinya u, bukan bunyi o. Nah, terkadang saya temukan itu bacanya o, yau. Tapi harus dibaca u. Penyebutannya bunyi dhamma. Nah, karena dhamma itu terambil daripada huruf waw. Maka bunyinya sama u. Nah, Maliki yaumiddin. Maka mimik bibirnya sama dengan kita menyebut dhamma. Apa itu? Monyong ke depan. Maliki yaumiddin. Bukan Maliki yaumiddin. Nah, mimik bibir tidak boleh datar, harus monyong. Maliki yaumiddin. Kemudian di huruf dalnya, di sini nggak boleh ditekan menjadi maliki yaumiddin. Itu tidak boleh begitu. Harus lembut. Maliki yaumiddin. Ini bacaan yang benar. Baik.
Kalau ada yang mau praktek, saya periksa dari basmalah sampai ayat 4. Nah, saya akan koreksi, tapi mudah-mudahan tidak malu kalau dikoreksi. Nah, Saya volunteer Bismillah. Nanti barangkali ayat duanya orang lain. Monggo. Ini namanya juga belajar. Pak Satri, Ya, antara istiqomah sama nggak ngasih bagian yang lain tuh. ini apa ini bocor? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. ah, sama Pak Saya, Sakti. Oh maaf nih. ya, Ah, saya ulang sebentar, saya ulang. Boleh saya ulang lagi biar saya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di fathah Allahnya kepanjangan Pak. Cuma 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, Alhamdulillah. ada yang Monggo, lain? yang lain ayat 2. Ustadz Mahmudi, supaya semangat ini Pak Mahe. Monggo Bapak Ibu yang lain. Mumpung ada Ustadz Raden Saya Soekarno deh, supaya kita Saya deh, Pak Sakri, saya mau Alhamdulillah. coba Pak Sakri. Monggo. Ayat 2-nya ya Pak Sakri ya. Nggih, ayat 2. Alhamdulillahi Gambarnya nggak Rabbil kelihatan Pak. Saya nggak bisa Alamin. koreksi kalau Oh iya, gambarnya maaf, nggak maaf. ada. Sebentar, saya keluar dulu Pak. Sebentar. Biar kelihatan Oh iya, mimiknya iya. ya. Oh iya, iya, iya. Sebentar, sebentar. Lagi rapat. Lagi di ya apa? Maaf, Sebentar Pak. maaf. Ya, Ya, nggak apa-apa. mohon maaf Pak ya. Ya. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi Pak, mohon maaf. Ulang lagi sekali lagi, Pak. Oh ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Mohon maaf. Ya, Hah? tangannya turun. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, udah benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Nah, siapa Ya. lagi? Tambah lagi satu ayat lagi, Boleh, Pak boleh, Rizky. boleh. Nggih. Boleh, boleh. Biar dicek bacaannya ya Ustaz ya. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Maaf Pak, bibir di huruf ro itu jangan maju ke depan. Dia hanya diam begini saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jangan maju bibirnya. Oh, yang ro-nya Ustaz. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti sekali, itu Ustaz. Mohon izin agak kecil suaranya Ustaz. ya, sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maknya kepanjangan Pak. Huruf maknya cuma 2 harakat. Oh. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Segitu Pak. Mau dilanjut? Betul Ustaz. Ya. Boleh, boleh. Kalau nggak ada yang yang mau, saya sih senang dikoreksi Ustaz. Tapi nggih, kasih saya kesempatan yang lain 4 dulu kali. ayat. Apa gimana? Nggih, monggo yang lain ada yang 4, silakan. Nur ayat Oh, Pak Nur Said, monggo silakan dari Tapi kalau Makassar. nggak ada, saya mau. Dari Pak Nur Said Makassar. Monggo Pak Nur, boleh boleh langsung dari Bismillah sampai ayat 4, monggo. Ah, Madinah. dari basmalah Pak Nur. Pak Nur, bibirnya nggak kelihatan Pak Nur, cuma kelihatan. Ya. Dari Basmalah, Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Suaranya putus-putus Pak. Tapi saya sinyalnya lihat, kurang bagus di Pak Nur kayaknya. ah, tapi saya lihat bibirnya ketika mengucapkan huruf mim itu begini. Jadi ketika mengucapkan huruf mim, bibirnya jangan Bismillahirrahmani. Jangan rohmani. Biasa aja, tertutup biasa aja kecil kayak gini. Rohmani. Nanti saya bertemu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggak usah dibuat. Yang penting bertemu. Rohmani. Baik. Tadi mau dilanjutkan tadi mana? Lanjut Pak Nur, yang Ya, kedua, ayat 2. Diulang lagi Pak. Ini agak sedikit. Oke. Bibirnya harus kelihatan. ya. Nggak kelihatan bibirnya Pak. Dilihatkan di HP Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf diulang lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suaranya sih sudah bagus kelihatan. Cuma mimik bibirnya nggak kelihatan. Ya, terus Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Ar-Rahmanirrahim. Terus. Maliki yaumiddin. Wawunya bibirnya monyong Pak. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sayang tadi suaranya agak putus-putus, sinyalnya mungkin kurang bagus nih Pak Pak Nur. Sebetulnya bacaannya bagus ya. Baik, Bapak Ibu yang lain monggo silahkan. Saya boleh nggak Pak Sakri? Oh, Bu, alhamdulillah boleh banget Bu. Monggo, Biar monggo. dikoreksi. Nggih, monggo. Saya mulai ya. Silakan. Kalau salah jangan diketawain ya. Oh, enggak. Enggak Bu, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ain. Maaf Ibu, ainnya kurang jelas. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih. Tadi Alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya, kemudian berikutnya tadi domanya bibirnya harus dibonyongkan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. ya terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, terus. Pak, naikin Pak. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Huruf dal, Bu, mohon maaf. Huruf dal itu ujung lidah berada atau berpusing. Din. Middin. Dia naik ujung lidahnya di pangkal gigi seri atas, di pohon gigi. Lidahnya di Middin. atas. Yaumid. Yaumiddin. Ya. Cukup Pak. Ya. Ya, makasih ya Pak. Makasih Pak Sakri. Makasih. Ya, memang kadang kita ain ini perlu pembiasaan ya. Kayak berminyak gitu. Alamin. Makanya di dalam kebiasaan orang-orang di kampung, orang sepuh dulu ngalamin. Karena kepengin yang tadi kayak Ustadz tadi alamin gitu. Jadi akhirnya ngain. Terus juga kadang ain menjadi hamzah. Kalau cepet-cepet alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alif sama ain hampir tidak beda gitu. Beda Pak, beda arti, beda. Maksudnya bacaan yang tadi umumnya kita temuin seperti itu gitu. Baik Pak. Nggih, monggo. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin membaca? Sakri, saya coba ya. Alhamdulillah, monggo silahkan. Pak Adil. Orang Bugis ini jadi bisa jadi salah ya. Oh, betul, betul. Ra, ra. Tadi orang Padang Pak. Tadi orang Oh, Padang. tadi Padang. Dialeknya beda. Monggo Pak Adil. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak kelihatan di bibirnya, layar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pilih yang baca orangnya. Pak Adil, pelan-pelan Pak Adil. Ar-Rahman. Pak Adil, pelan-pelan. Ya, Mulai dari Bismillah pelan-pelan. Baru ganti lagi. baik. Jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sinyalnya kurang bagus di ruangan Pak Adil. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, gambarnya Pak nggak nampak di laptop saya. Ya, Ar-Rahim. Bapak Pak Sakri dong yang mukanya kelihatan. Muka yang baca belum kelihatan. Nggak pakai ini ya kali ya? Pakai, tapi gini loh. Sinyal di tempatnya Pak Adil kurang bagus. Oh Ya, gitu. Ya, 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 ya. Baik, baik. Ulang-ulang, Pak Adil. ya. Pak, Ar-Rahim. Ah, ini kelihatannya Rohim pakai hak besar. Oh maaf Pak, saya pendengaran saya itu dengarnya Rohim, harus baca Rohim. Sekali lagi mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Masih haknya belum kedengaran. Rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang tepat Pak. Oh maaf di haknya. Ya, Hak yang pertama bagus, roh. Tapi hak yang kedua jadi Rohim. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Pak Haji. Pak, mohon maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus ayat berikutnya. Alamin. Ah, terputus Pak ya Adil. terputus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi Pak, mohon maaf. Alhamdulillahi Rabbil Kadang-kadang mungkin Alamin. karena terputus ya. Ya, terputus ya. Alhamdu. Ya. Al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini kurang hak yang terakhir. Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih sedikit lagi Pak. Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, terus. Yaumiddin. Mohon maaf Pak, terputus dari Maliki. Din. Sekali Sinyalnya lagi. yang kurang di Pak Adil. Baik Pak, sampai sini dulu Pak ya. Sinyalnya kurang bagus Pak Adil di tempat di ruangnya Pak Adil sama dengan. Yaumiddin. Ya, baik Pak. Jazakumullah khairan. Kayaknya sinyalnya yang Malikin. baik Pak, cukup Pak. Ya, Jazakumullah. terima kasih. Syukran Sama-sama. jazakallah khairan. Jazakum. Nah, Ustadz, ini diskusi sedikit dari koresi-koresi yang tadi. Supaya Ya. kita juga nggak terselip. Yang pertama, yang sering kita jumpai yang dari ayat kedua itu lam, itu ale. Itu yang saya beri dengar juga memang. Kemudian ain, itu yang saya jumpai juga, walaupun itu di masjid besar juga. Kadang-kadang ain ini munculnya hamyah. Kemudian juga, nah, al-kam, al-kam, alham. Nah, itu haknya ada yang lurus jadi kap. Bahkan ada yang di ayat ke mana? Nah, di ayat keempat ini saya pernah mendengar maliqi. Nah, jadi kop. Jadi ini kan Hmm. salah kaprah ya gitu. Nah, ini hukum-hukumnya seperti itu gimana Ustaz? Bila banyak Nah, kesalahan ini seperti itu. kalau dia baca lamnya jadi bunyi ale, baik di alhamdu jadi ale hamdu, kemudian lamnya di rabbil alamin menjadi rabbil alamin, ini hanya lahan jali, Rabbil. bukan lahan khofi, lahan yang samar. Artinya baca salatnya tetap sah. Kalau hanya itu yang menjadi sukun karena lahan khofi saja. Tapi kalau berubah menjadi ka al-kamdu, atau alhamdu hak besar, kita istilahkan biasanya hak besar, al-kamdu Alhamdulillah. atau alhamdu, kemudian di ainnya menjadi hamzah, itu namanya lahan jali, otomatis salatnya tidak sah.
Nah, ini bahaya nih Ustaz ya. Jadi Ya, harus hati-hati. karena rukunnya tidak sah bacanya, artinya salah baca rukunnya. Nah, maka nggak boleh dibaca al-kamdu atau alhamdu atau rabbil alamin. Nah, nah, ini kalau orang misalnya kalau ada orang yang pinter yang di kampung itu bisa meluruskan. Nah, kalau hanya sekadar lewat, bisa misalnya ada nulis surat kritikan nggak jadi masalah atau menitipkan. Nah, tapi di sini kalau memang dia yang terpintar di kampung itu nggak ada lagi yang lain tetap seorang kampung tersebut. Karena dia dianggap pinter di situ, kemudian diangkat imam. Nah, cuma kalau dia keluar kampungnya ingin belajar lagi nggak jadi masalah. Nah, itu udah lebih bagus. Nah, Ya, Alhamdulillah pencerahannya nah, Ustaz. kemudian yang keempat tadi maliki menjadi maliki. Nah, ini juga salah. Nah, kaf di sini nggak boleh menjadi jadi kof. Nah, ini juga lahan jali kesalahan yang nyata. Otomatis salatnya juga tidak sah kalau kafnya jadi menjadi kof. Nah, ini nggak boleh menjadi maliki, tapi harus maliki. Karena ini kan beda sedikit doang antara belakang dan depan. Kalau kaf dia agak ke bawah, misalnya kalau kita umpamakan ini adalah uh, langit-langit ke belakang, di sini adalah daging yang menurun, maka kofnya di sini, kafnya bagian sini. Ini Ustaz hanya nggak memposisi. kelihatan tangannya Ustaz, nggak kelihatan. Ah, Nah, kelihatan Pak? ya, nah, sebentar, sebentar, maju dikit, maju lagi dikit. Begini. Nah, ini baru kelihatan. Ya, Baik. Kalau di sini misalnya ada daging yang turun, itu di bagian belakang itu, langit-langit belakang, maka kofnya berada di sini. Kof. kok, Ah, Kalau kafnya agak maju ke sini, di bawah kap, kaf. agak maju depan berarti ya. Ya, maka untuk harus dilatih misalnya, supaya bacanya benar. Kalau guru saya dulu di Mesir minimal melatih yang salah, tiap koreksian beliau ditandai dan dibaca diulang-ulang 20 kali per hari. Ah, Oh, Mengapa? Karena kebiasaan lama harus diubah dengan kebiasaan baru. Bagaimana cara membuat kebiasaan baru? Diulang minimal 20 kali per hari. Begitu kata beliau. Alhamdulillah. Ah, Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi yang ingin menjadi volunteer maju, monggo untuk membaca. Kami persilakan, masih ada waktu Bapak Ibu. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar. Silahkan, ada ibu-ibu, monggo tadi bapak-bapak sudah ada 3. Ibu baru 1, Bu Nita. Monggo, dipersilahkan. Ada Bapak Ibu? Oke, baik. Saya lanjutkan diskusi lagi boleh, Ustaz ya. Nah, Silakan Pak. eh, kata ini kan kita mengenal huruf namanya kolkolah ya. Iya Pak. Ada kolkolah itu kalau saya selalu dihafal dulu kan ada baju di toko bak, jim, dal, tok, kok. Nah, itu yang Betul. membedakan karena apa huruf-huruf ini biasanya bisa nyelip tidak ditegaskan kayak kop itu jadi kap. Nah, itu kan jadi eh, huruf-huruf qalqalah ini apakah memang harus tebal atau harus seperti pada kedudukannya gitu. Karena memang itu kalau memang dibaca menjadi ringan akan berubah juga. Alhamdulillah kayak orang saya Jawa Timur pasti medok. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidaknya itu, dalnya ini berbeda Jawa Timur yang kayak saya ini. Nah, itu kalau kolah gitu, nah ini sifatnya seperti apa, Ustaz? Kalau andai kata nanti berbenturan apa bertemu dengan huruf-huruf yang lainnya. Nah, jadi huruf qalqalah ini bergantung dari kalau dia hurufnya isti'la sekaligus qalqalah maka dia tebal. Kalau dia qalqalah dan tidak isti'la, kan di sini baju di toko atau di toko baju hanya beberapa saja, dua huruf di antaranya ini dal dan jim. Di toko baju, ba, jim, dal. Itu bukan huruf isti'la.
maka dia dibaca tipis, Hmm. tidak boleh tebal. Kalau dia menjadi tebal, itulah menjadi lahan. Kalau dia salah makhraj menjadi lahan jali. Oh, gitu. Kalau Ini baru qaf, tahu saya. yang sifat isti'lanya tadi itu, yang 4 huruf itu, harus tetap tebal dan tidak boleh menjadi tipis. Jadi tipis bisa menjadi lahan khafi, kalau salah makhraj bisa menjadi lahan jali. Punten Ustaz, yang tebal tadi apa saja hurufnya? Selain apa? Ba, jim, dan dal. Ba, jim. Kan Oh, baju, di di, toko. ko, Ba, jim, dal, to, ko. po, kof. Ini apa ini? Jim, to sama ko. Ini kan dia Ko. apa namanya? Tebal. To dan Ya, kof. to dan ko. Dan Ya, kop. po dan ko. Ini tidak boleh tipis menjadi ake, harus eko. Nah, sama dengan po misalnya kalau dia sukun alpo tidak boleh menjadi ate, tetap tebal. Kemudian huruf qalqalah ini tidak pernah berpisah daripada huruf walaupun hurufnya berharakat, cuma tidak terlalu tampak. Tadi seperti sifat hams tidak terlalu tampak dia ketika berharakat. Ah, jadi tetap terbaca, ah, karena terjadi pada saat perpisahan ketika bertemu dengan berpisahnya makhraj. Ah, di situ seperti abe terjadi ketika terbuka abe. Ah, Begitu juga qalqalah ketika dia berharakat, tapi tidak boleh dia tebal di huruf yang tidak tebal, nggak boleh misalnya alhamdu. Ya. Ah, harus menjadi tetap tipis karena dia sih bukannya sifat isti'la. Harus tipis. Alhamdu. Ah, Nah, Jawa Timuran, alhamdulillah, dalnya jadi tebal banget itu. berarti itu harus kebiasaan untuk melatih, Pak. Oke. Kalau dia di sini makhotnya sama, berarti hanya lahan khofi. Kalau masih keluar di apa namanya ini ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi, pohon gigi seri atas. Kalau masih makhotnya di situ, kalau dia tebal, maka dia lahan apa? Lahan khofi. Tapi kalau salah makhotnya menjadi lahan jali. Nah, begitu Pak. Jadi salatnya tetap sah, Alhamdulillah. cuma harus dilembutkan lagi. Ya, alhamdulillah. Artinya sah, sah, sah selama tidak merubah arti dari bacaannya ya. Tapi ya kalau Ya. soal peletakan itu kebiasaan, berarti kebiasaan membaca. Saya kayak tadi ngalamin, alamin. Kalau orang sepuh dulu, saya dulu waktu masih kecil berimam yang membaca Fatihah ngalamin. Begitu diprotes, ribut urusannya. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan. Mumpung masih ada waktu ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sampai jam 8.30. Ini masih 12 menit lagi. Atau ada yang ingin jadi volunteer lagi untuk bisa dikoreksi. Tidak usah seluruh ayat. Mungkin 1 ayat, 2 ayat, monggo. Mana yang disukai ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 4. Silakan Bapak Ibu. Tidak usah khawatir, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ustadz, kalau andai kata dengar suaranya saja boleh kan Ustadz ya? Soalnya mungkin barangkali ibu-ibu nggak mau tampil. Boleh, cuma saya nggak bisa periksa dari mimik bibirnya, hanya periksa suaranya saja. Oke, oke. Tapi Ya, kalau silakan. ya, benar Pak. Kalau murid saya yang bercadar harus buka cadarnya kalau dia ngaji sama saya. Oh, gitu. Karena Ya, saya ya. periksa juga mimik bibirnya. Dan kebiasaan ini saya ambil dari Mesir ketika saya menjadi asisten pengajar guru saya di Mesir. Yang bercadar itu buka cadar. Kecuali yang diakui bahwa bacanya sudah bagus, tetap menutup. Nah, tapi kalau di sini hanya kedengaran suaranya nggak apa-apa. Hmm. Monggo, silakan, Bapak Ibu. Kita yang ingin mencoba untuk memperbaiki bacaan.
Oke, baik kalau gitu. Mungkin barangkali setidaknya sudah dipahami ya, ya apa tadi kesalahan-kesalahan. Ya kalau nanti ingin berlatih di rumah, silakan. Mungkin Mbak Mei, apakah ikutnya ini? Ya, tadi sayang ini nggak direkod ya? Apa direkod ya? Oh, direkod, alhamdulillah. Nanti barangkali kalau saya bisa minta rekodnya nanti akan saya share di grup untuk didengarkan kembali diskusi kita pada hari ini gitu, Ustaz. Gitu. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai 4 ayat ini, tapi tentunya kita kalau tidak mencoba nanti tidak sempurna. Jangan menganggap bahwa diri kita sudah lancar gitu. Tapi coba dulu apa yang tadi sudah diajarkan sama Ustadz. Kira-kira demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Bukan membaca yang ditanyakan, monggo. Bila itu perlu ditanyakan kepada Ustadz. Monggo Bu Nita, silahkan. Bu Nita, suaranya nggak ke sinyalnya kayak di Bu Nita tuh. Punten, suara Bu Nita nggak kedengar. Pak, Alah, ya. izin bertanya. Bacaan ini ya untuk dalam baca Al-Fatihah ini dalam mengaji, dalam sholat, apakah sama? Karena kan ada juga tuh yang sholat biasanya kayak sholat taraweh ya, suka ada yang bacanya tuh cepet. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah itu gimana tuh Pak? Makasih. Nah, baik Bu. Dibaca cepat nggak jadi masalah. Namanya istilahnya hadir. Yang penting tidak melebihi ketentuan hadir. Nah, artinya sini tidak melebihi ketentuan hadir. Artinya huruf-hurufnya masih jelas kedengaran. Hukum tajwidnya masih terbaca. Walaupun ada yang berkurang. Contoh, mat arid yang bisa 2, 4, atau 6 hanya 2 harakat saja. Nggak jadi masalah seperti Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hi jadi 2. Nggak panjang, nggak jadi masalah. Nah, karena memang bisa dibaca 2 atau 4 atau 6. Nah, cuma nggak boleh berubah hurufnya atau tidak kedengaran hurufnya. Nah, seperti misalnya saya pernah melihat itu 7 menit 20 rakaat itu nggak baca Al-Fatihahnya nggak kedengaran, ada hurufnya yang hilang. Nah, itu otomatis tidak sah sholatnya. Karena apa? Rukunnya baca Al-Fatihah itu karena terlalu cepatnya tidak kedengaran apa yang dia baca di antara sebagian huruf yang ia baca. Tapi kalau dia cepat dan bisa membaca semua hurufnya dengan jelas, tidak jadi masalah. Itu boleh-boleh saja. Dan sholatnya tetap sah. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi, Sama-sama. jadi kalau sudah tahu di mana tarawih yang terlalu cepat, ya sebaiknya kalau nggak yakin cari yang lebih sedang-sedang saja gitu. Yang bacaannya jelas, jangan sampai mengorbankan menjadi tidak sah. Ini di dalam chat ini kayaknya ada yang ingin bertanya atau seperti apa? Saya cek dulu ya. Menyimak dari eh, Rumah Sakit dari Poltekkes Kendari, kemudian ada, oh baik nanti rekodnya Insya Allah minta bantuan ya. Nanti kita download, kemudian kita sebar di Zoom kita di KIS. Nah, nanti saya ambil nanti disebar yang lain bila diperlukan untuk dicemati kembali seperti yang dibaca Ustadz. Ustadz, untuk menutup, bolehkah Ustadz diberikan contoh lengkap ayat 1 sampai ayat 4 sehingga nanti rekodnya bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu semua untuk diikutin gitu. Monggo Baik Pak, insya silahkan Allah Ustadz. saya baca ayat 1 dari 4. Masing-masing ayat saya baca 4 kali, kemudian sampai ayat 4, kemudian saya ulang dari ayat 1 sampai 4 sekali. Baik, Ya. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Saya baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Alhamdulillah. Semoga ini nanti akan menjadi bahan kita untuk kita dengarkan berulang-ulang ya, Ustadz ya. Kita ikutin lagi secara mandiri, Bapak Ibu semua. Saya kira sampai di sini perjumpaan kita, walaupun masih ada waktu 5 menit, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi dan tidak ada yang berani lagi menambah menjadi volunteer untuk bacaan. Dan Alhamdulillah Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan, Jumat pagi. Kita akan masuk pada ayat kelima, 6 dan 7. Nah, mohon dipersiapkan diri kalau ingin menjadi volunteer dipersilahkan Bapak Ibu, tidak usah khawatir, tidak usah malu karena memang nanti takut juga bacaan kita tidak sah juga kalau kita tidak pernah belajar gitu. Nah, saya kira demikian. Mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan lagi untuk sebelum kita tutup pesannya barangkali. Baik, Pak. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa untuk melatih itu dari yang misalnya kalau bacaan yang salah minimal latihannya 20 kali per hari. Nah, itu untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Tapi kalau tidak sampai 20 kali per hari itu misalnya mungkin lama baru bisa baca dengan baik. Begitu kebiasaan yang saya terima daripada guru saya dulu di Mesir. Minimal yang salah itu dilatih 20 kali per hari. Sampai diperiksa lagi bacanya sudah bagus. Nah, kalau diperiksa lagi masih ada kesalahannya disuruh lagi ngulang 20 kali, tetap 20 kali per hari. Sampai diperiksa lagi bacaannya bagus. Kalau sudah bagus, ya stop latihannya. Kalau belum, tetap dilanjutkan lagi 20 kali per hari. Nah, itu hanya untuk membiasakan bibirnya atau mulutnya membaca huruf yang benar. Karena kita dianjurkan membaca Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, kita belajar pada guru yang memiliki ketersambungan sanad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah nanti yang akan mengoreksi letak makhrajnya di mana, sifat-sifatnya hurufnya di mana, panjang pendek matnya bagaimana. Cuma hanya berlatih saja. Tanpa berlatih tidak mungkin akan bisa berubah dengan baik. Begitu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu semua, itu tadi pesan dari Ustadz karena beliau juga sudah menjadi asisten ya di Mesir dan Alhamdulillah tadi enak kalau saya dengar bagaimana pengucapan Ustadz Raten tadi dan kita insya Allah paham dan bisa mengikuti karena memang lidah Indonesia. Tapi di Indonesia banyak lidah, banyak dialek dan macam-macam suku memiliki karakter pembacaan yang berbeda-beda. Bahkan di Iya. Makassar ini, Nggih, ini sangat plural. Jadi agar dimaklumi tadi untuk menghilangkan dialek tadi berlatih sampai 20 kali per hari. Insya Allah kita akan upayakan untuk melatih diri. Gitu. Baik demikian Bapak yang dirahmati Allah atau mungkin ditutup dengan doa, Ustadz? Baik, kita Berkenan? tutup Monggo. dengan doa alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'matika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل القرآن وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رمضان هذا وتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا
واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini Alhamdulillah kita sudah selesaikan 4 ayat dalam surat Al-Fatihah ini dan kita akan jumpa lagi minggu depan kita lanjutkan ayat selanjutnya ayat 5 sampai ayat ke-7. Jangan lupa kita hadir dan bergabung lagi dalam ilmu yang barakah ini, insya Allah akan menambahkan manfaat bagi kita semua dan bagi kita bisa memaknai apa bacaan kita dan bisa membuat amal baik kita menjadi bertambah. Baik, saya selaku moderator mohon Amin. maaf Ustadz atas kekeliruan dan Ya, kesalahan kami. jazakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz matur suwun, Bapak Ibu Waalaikumsalam semua yang hadir warahmatullahi matur wabarakatuh. suwun. Terima Terima kasih, kasih. Ustaz. Sampai jumpa minggu depan. Jazakumullah khairan katsira. Nggih, matur suwun Terima alhamdulillah. kasih. Izin les. Terima Nggih. kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Pak Sakri. Assalamualaikum. Matur suwun semuanya alhamdulillah. Ini nggak dikeluarin. Oh, langsung aja.